Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Liverpool mengkhawatirkan di Anfield. Liverpool malah kehilangan taji di laga-laga kandang yang seharusnya lebih mudah. Andy Robertson mengakui performa timnya di Anfield mengkhawatirkan. Terakhir mereka tumbang dari Brighton and Hove Albion. Bek kiri mereka, Andy Robertson mengakui timnya perlu segera membenahi persoalan kebuntuan lini depan tersebut. Di 3 pertandingan terakhir di kandang, kami sudah sangat mengecewakan dan kami harus kembali ke jalur yang benar. Kami jauh dari sana, ujarnya kepada BT Sport. Liga Champions, RB Leipzig versus Liverpool dihelat di London. RB Leipzig versus Liverpool kemungkinan tidak akan dihelat di Jerman. Leg pertama babak 16 besar Liga Champions bakal dipindah ke London. Kok bisa? Pemerintah Jerman memberlakukan larangan penerbangan dari Inggris ke Jerman sampai 17 Februari demi menekan angka penularan COVID-19. Dengan kondisi seperti ini, jelas Liverpool tidak bisa terbang ke Leipzig. Dikutip Daily Mail, muncul opsi baru yang akan diberikan kepada UEFA terkait venue untuk leg pertama. Jika memang Leipzig tidak bisa menjamu Liverpool di kandangnya, maka leg pertama akan dipindah ke London, tepatnya di Stadion Wembley. Konyol, Ajax lupa daftarkan pemain termahalnya di Liga Eropa. Kisah konyol muncul dari Ajax Amsterdam. Pemain termahalnya, Sebastian Haller, malah lupa didaftarkan di Liga Eropa. Maka dari itu, Ajax dan Federasi Sepak Bola Belanda akan meminta dispensasi kepada UEFA untuk mencari alasan mengapa Haller tidak bisa masuk. Belum bisa diketahui apakah ini merupakan kesalahan Ajax, KNVB, atau UEFA. Jika memang pihak Ajax yang teledor, maka mereka harus merelakan Sebastian Haller tidak tampil di Liga Eropa. Juventus perpanjang kontrak Cristiano Ronaldo. Kebersamaan Juventus dan Cristiano Ronaldo nampaknya masih akan berlanjut. Sang mega bintang dilaporkan akan mendapatkan kontrak baru dalam waktu dekat ini. Andrea Pirlo menilai Ronaldo adalah pemain terbaik timnya. Dan Ronaldo dinilai masih memberikan kontribusi yang besar bagi si nyonya tua, meski usianya tidak lagi muda. Itulah alasan mengapa manajemen Juventus masih ingin mempertahankan Ronaldo di dalam skuad mereka. Manajemen Juventus saat ini sedang berkomunikasi dengan Jorge Mendes selaku agen Ronaldo. Manchester United siapkan kontrak mewah untuk Bruno Fernandes. The Athletic mengklaim bahwa manajemen Manchester United benar-benar puas dengan kinerja Fernandes. Mereka diberitakan tengah menego kontrak baru dengan sang pemain. Menurut laporan tersebut, Manchester United akan menawarkan kontrak mewah kepada Fernandes. Laporan itu tidak merinci berapa besaran nominal kontrak baru Fernandes. Namun sang pemain dilaporkan akan mendapatkan gaji yang sangat besar. Manajemen MU diberitakan berharap Fernandes bersedia menerima tawaran mereka ini dalam waktu dekat. Kerasnya Liga Inggris bikin Neymar ogah main di sana. Melansir Daily Mail, Neymar tidak tertarik bermain di Premier League yang dikenal keras dan banyak melibatkan kontak fisik. Bagi pemain yang kerap menjadi incaran lawan, hal tersebut jelas membuat Neymar berpikir 2 kali buat berkarir di sana. Saya tidak terlalu sering menonton Premier League, tapi saya mendengar kalau di sana banyak kontak fisik yang terlibat dalam permainan, kata Neymar kepada Daily Mail. Neymar acap kali menghindari cedera akibat kontak fisik dengan cara menjatuhkan diri di lapangan. Aksinya tersebut membuatnya mendapat cap sebagai tukang diving. Singkirkan Ulsan, Tigers melaju ke semifinal Piala Dunia Klub. Tigers berhasil melangkah ke semifinal Piala Dunia Klub usai menaklukkan Ulsan Hyundai dengan skor 2-1. Kemenangan itu diperoleh setelah tertinggal lebih dulu pada awal babak pertama lewat gol Kim Hee-lee di menit ke-24.
Tigres with plenty back. Oh, it's a brilliant header, and Olsen Hyundai. Tigers kemudian membalasnya dengan 2 gol yang dicetak oleh Andre Pierre Gignac di menit ke-38. Nyoko with it. Turned in and surely turned in. Andre Pierre. Dan gol kedua Gignac di penghujung babak pertama. Emphatically struck by the French striker. Tigers pun melaju ke semifinal Piala Dunia antar klub. Bungkam Al-Duhail, Al-Ahli tantang Bayern Munich di semifinal Piala Dunia Klub. Al-Ahli berhasil meraih hasil mengesankan ketika menjalani pertandingan Piala Dunia Klub. Menghadapi Al-Duhail, Al-Ahli menang dengan skor akhir 0-1 dari lawannya. Satu-satunya gol di pertandingan ini dicetak oleh Hussein El Sahat di menit ke-30. Berkat kemenangan tersebut, Al-Ahli pun berhak melaju ke babak semifinal dan akan menghadapi tim favorit juara Bayern Munchen. Tottenham versus Chelsea, The Blues menang 1-0. Bermain di Tottenham Hotspur Stadium, Chelsea dominan dari tim tuan rumah. Meski mampu membuat banyak peluang, cuma 1 gol yang dicetak The Blues lewat eksekusi penalti Jorginho di menit ke-24. This season, but this one is placed. Tak ada gol lagi di sisa laga. Skor 0-1 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Tottenham tertahan di peringkat ke-8 dengan raihan 33 poin, sedangkan Chelsea di peringkat ke-6 dengan raihan 36 poin. Jadi rebutan Inter dan AC Milan, Papu Gomez sukses debut manis di Sevilla. Sempat jadi rebutan 2 klub Liga Italia, Inter dan AC Milan, penyerang gaek asal Argentina Papu Gomez berhasil jalani debut manis bersama Sevilla musim ini. Bermain sebagai starter, Papu Gomez berhasil membawa Sevilla meraih kemenangan dengan skor 1-0. Meski tak berkontribusi dalam hal gol maupun assist, penampilan Papu Gomez di laga debut bersama Sevilla kemarin mendapat banyak sanjungan termasuk dari sang pelatih Julen Lopetegui. Melansir dari laman resmi klub, Lopetegui merasa sangat senang dengan performa debut Papu Gomez. Dirinya menyebut bahwa kualitas Gomez terlihat sangat jelas meski sang pemain sempat absen lama dari kompetisi resmi. Kepulangan Karim Benzema ke Lyon tergantung hasil Real Madrid musim ini. Pintu keluar Karim Benzema dari Real Madrid tampak terbuka seiring kontraknya yang bakal berakhir pada musim panas 2022. Namun, tanda-tanda Karim Benzema untuk bertahan bersama Real Madrid belum juga terlihat. Benzema justru dilaporkan enggan untuk menambah masa baktinya dengan El Real dan ingin kembali ke klub masa kecilnya Lyon. Menanggapi isu kepulangan penyerang 33 tahun itu, Presiden Les Gones, Jean-Michel Aulas, membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan kontak. Aulas menyebut bahwa kontak dengan Benzema telah dilakukan pada musim panas 2020. Meski demikian, Aulas menilai kembalinya Benzema ke Lyon bergantung pada hasil yang diraih Madrid pada musim 2020-2021. Rayuan Angel Di Maria ke Lionel Messi yang bikin murka Barcelona. Pemain Paris Saint-Germain Angel Di Maria menjadi salah satu sosok yang memancing kemarahan pelatih Barcelona Ronald Koeman karena komentarnya soal Lionel Messi. Secara terbuka, rekan setim Messi di tim nasional Argentina itu berharap La Pulga bisa sesegera mungkin bergabung dengannya di Parc des Princes. Sebelumnya, Di Maria juga mengungkapkan ia akan senang bisa satu tim dengan Messi. Ucapan Di Maria itu memancing emosi pelatih Barcelona Ronald Koeman. Koeman menyebut apa yang dilakukan PSG tak menghormati Barcelona sebagai pemilik sah Lionel Messi. Ronald Koeman akui permainan Frenkie de Jong meningkat pesat. Pelatih Barcelona Ronald Koeman mengaku terkesan dengan peningkatan performa Frenkie de Jong dalam skuad klub asal Catalunya saat ini. Ia bahkan tak memungkiri gelandang 23 tahun itu jadi salah satu pemain penting di lini tengah Barcelona. De Jong kembali memberikan pengaruh besar dalam permainan Barcelona. Kali ini hal itu ditunjukkannya saat membantu Blaugrana mengalahkan Granada di ajang Copa del Rey 2020-2021 Kamis 4 Februari. Gelandang berpaspor Belanda itu juga ikut menyumbangkan 1 gol dalam pertandingan tersebut.
Menilik pada catatan itu, tak heran kalau Ronald Koeman mempercayai lini tengah timnya kepada De Jong. Ex pemain Ajax Amsterdam itu hampir tidak pernah absen pada setiap pertandingan Barcelona musim ini. Sergi Roberto cedera paha lagi. Sergi Roberto dipastikan absen lagi dari skuad Barcelona akibat cedera paha. Padahal gelandang Spanyol itu baru saja pulih dari masalah yang sama. Masalah tersebut didapatkannya saat Barcelona bersua Granada di babak perempat final Copa del Rey Kamis 4 Februari. Jebolan La Masia itu ditarik keluar pada menit ke-57 dan digantikan Sergiño Dest. Melansir laporan AS, Roberto menderita sobek otot di rectus anterior tungkai kanannya. Cedera tersebut sama seperti yang dideritanya pada November lalu. Akibat cederanya kali ini, Roberto diprediksi absen membela Barcelona selama 1 bulan. Alhasil, dia bakal melewatkan 6 pertandingan Los Culés berikutnya. Derita Atletico berlanjut usai Joao Felix, kini Moussa Dembélé yang positif COVID-19. Satu lagi pemain Atletico Madrid yang dikabarkan positif terpapar virus COVID-19. Ia adalah sang striker, yakni Moussa Dembélé. Kabar ini disampaikan pihak Atletico Madrid lewat cuitan di akun Twitter resminya. Mereka menyatakan bahwa Dembélé langsung menjalani isolasi mandiri di kediamannya setelah dinyatakan positif terpapar virus COVID-19. Dembélé sendiri diketahui belum melakukan debut untuk Atletico Madrid sejak tiba dengan status pinjaman dari Olympique Lyon pada 13 Januari 2021. Diminta jadi pelatih Liverpool, Steven Gerrard beri jawaban mengejutkan. Setelah pensiun sebagai pemain, legenda Liverpool yakni Steven Gerrard saat ini tercatat menjadi pelatih kepala klub Skotlandia Rangers FC. Hal itu membuat Steven Gerrard ramai menjadi bahan perbincangan hingga ada yang meminta agar dirinya secepatnya melatih Liverpool menggantikan Jurgen Klopp. Dilansir dari Tribal Football, pria berusia 40 tahun itu pun menjawab soal banyaknya permintaan dari para penggemar untuk melatih The Reds. Steven Gerrard menegaskan kalau saat ini ia hanya ingin fokus dulu bersama Rangers. Ia juga menganggap kalau Liverpool di era kepelatihan Jurgen Klopp telah menjelma menjadi tim yang kuat di Liga Inggris dan kompetisi Eropa. Sudah bukan tim besar, Jack Grealish diyakini tak akan sudi gabung Arsenal. Mantan pemain Aston Villa Gabriel Agbonlahor memberikan prediksi mengenai rumor ketertarikan Arsenal kepada Jack Grealish. Agbonlahor percaya bahwa Arsenal tidak akan pernah menjadi pilihan Grealish andaikan meninggalkan Villa. Sebab klub asal London Utara tersebut bukan lagi salah satu penghuni tetap papan atas klasemen Liga Inggris dalam beberapa musim terakhir. Dia menilai Arsenal tak akan mampu bersaing dengan klub-klub besar untuk mendapatkan Grealish. Bintang Juventus ini menyesal tolak tawaran Arsenal. Sebuah pengakuan dibuat Giorgio Chiellini. Bek Juventus itu mengaku menyesal pernah menolak tawaran untuk pindah ke Arsenal. Ia menilai bahwa ia membuat keputusan yang keliru saat menolak ajakan Arsene Wenger. Chiellini sendiri sebenarnya sudah diintai banyak klub sejak ia masih muda. Pada saat itu, ia sudah menunjukkan bakatnya saat masih membela klub masa kecilnya di Livorno. Chiellini juga menjelaskan mengapa ia menolak tawaran Arsenal pada saat itu. Ia mengaku masih takut bergabung dengan klub top Eropa karena pada saat itu ia masih sangat muda. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!